Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, demikianlah bunyinya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh perkenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita sebagaimana Rasul Petrus mengirimkan surat yang kedua ini kepada jemaat di tengah-tengah keberadaan jemaat yang menghadapi para pengajar-pengajar sesat yang berusaha menjauhkan umat Tuhan dari kebenaran. Oleh sebab itulah Rasul Petrus memberikan pengajaran dan bimbingan agar jemaat tetap kuat dan teguh di dalam iman yang telah dianugerahkan Tuhan Allah, Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, yang memberikan penggenapan akan janji dan anugerah Allah yang menjadi keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Jemaat diharapkan oleh Rasul Petrus agar hidup sesuai dengan anugerah Allah yang kita boleh baca dalam ayat 3, hidup di dalam kesalehan. Bagaimana supaya boleh hidup di dalam kesalehan? Dalam bahasa Batak dikatakan marhadaulaton. Ada 7 hal yang diminta dalam nats renungan ini. Yang pertama, iman di dalam kebajikan, yaitu iman yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.
Sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Tertulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Yang kedua, iman yang berpengetahuan, yaitu iman yang berdasarkan pengetahuan di dalam pengalaman-pengalaman hidup atau pengalaman rohani. Juga iman yang berpengetahuan berdasarkan belajar mengajar atau pengetahuan yang diperoleh berdasarkan menerima pengajaran dan bimbingan. Ketiga, penguasaan diri dalam menjalankan diri dalam hidup beriman kepada Tuhan, berusaha menguasai diri, mengalahkan keinginan-keinginan, emosi, kepentingan diri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Keempat, ketekunan hendaknya dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kasih-Nya, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kelima, hidup di dalam kesalehan atau dalam bahasa Batak marhadaulaton. Keenam, kasih akan saudara. Yang ketujuh, kasih akan semua orang. 7 langkah inilah yang hendak kita lakukan dan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini menghadapi pergumulan mewabahnya virus corona atau COVID-19 yang mewabah saat ini antara dunia ini. Nats renungan inilah mengarahkan dan membimbing kita agar senantiasa meneguhkan iman kita kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam anugerah-Nya kepada kita memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib menebus orang percaya supaya memperoleh kehidupan yang kekal, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh keadilan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Nya yang telah tercurah di kayu salib di Golgota, untuk menebus kita orang yang percaya kepadanya. Dengan iman percaya kita kepada Allah di dalam kasih-Nya, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita senantiasa meminta pertolongan-Nya, agar kita senantiasa dikuatkan dalam menghadapi wabah virus corona yang mewabah masa kini, dan dijauhkan mara bahaya dari kita semua. Marilah kita melakukan dan menjalankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dengan melakukan hal-hal yang baik, senantiasa meminta kekuatan dan pengetahuan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kasih, senantiasa di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Menguasai diri dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengar-dengaran akan aturan yang baik dalam menghadapi situasi yang berat ini, dalam menghadapi wabah corona ini, dengan tekun dan sabar mengikuti bimbingan atau arahan pemerintah untuk mengatasi menyebarnya virus corona ini dengan physical distancing, yaitu tinggal di rumah dan menjaga jarak tubuh atau fisik sebisa-bisanya 2 meter. Hidup di dalam kesalehan yang senantiasa berdoa dan berserah diri meminta pertolongan dan pengampunan kepada Tuhan. Hidup berdampingan dengan saudara dan semua orang di dalam kasih yang daripada Tuhan, sebagaimana Tuhan mengasihi kita di dalam Yesus Kristus yang memberikan keselamatan dan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kepada kami kasih karunia-Mu,
di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus kami umat manusia yang berdosa. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan bangsa-bangsa, para pemimpin, para medis, dan seluruh aparat pemerintah, dan seluruh masyarakat di tengah-tengah dunia ini. Dan juga khususnya kami, bangsa Indonesia, di tengah-tengah keberadaan ini. Tolong kami Tuhan, selamatkan kami, jauhkan mara bahaya dari kami, berikan hikmat dan pengetahuan kepada para petugas-petugas di lapangan maupun di kantor. Sertai kami di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah masyarakat, di tempat kami masing-masing. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kami di dalam menjalani kehidupan kami. Tolong Tuhan, hapuskanlah dan hilangkanlah wabah ini dari tengah-tengah kehidupan kami. Dan tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa berperilaku dan berbuat baik sesuai dengan kehendak-Mu atas kasih dan anugerah dan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Terimalah Tuhan doa kami ini dalam pengasihan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.